Baik, selamat malam, Romo Ramani, Bapak, Ibu, dan sahabat Dhamma. Salam sejahtera bagi kita semua. Sukiyoto, Namo Buddhaya. Namo Kamu Buddhaya. ya. Senang sekali kita bisa kembali berkumpul di malam hari ini, di Senin tanggal 16 Desember 2024. Seperti biasa, kita masih di pembahasan cita ya, bab satu di di cita satu bab yang sekarang yang ke-33 ya, pertemuan ke-33. Nah, sebelum kita memulai kelas kita pada malam hari ini, kita akan terlebih dahulu bersama-sama membacakan nama Karapata. Baik, mari dengan sikap tangan beranjali, kita sama-sama membacakan nama Karapata. Arahang sama sambuddho bhagawa, Buddhang bhagawantang abiwadeni, swakato bhagawata dhammo, Dhammang namasami, Supatipanno bhagavato sawaka sanggo, Sanghang namami. Baik, untuk selanjutnya tanpa berlama-lama lagi, seperti biasa, kelas malam ini akan dipandu oleh Ibu Lin Xiang atau Ibu Yasoda. Untuk layar dan waktu, saya silakan. Baik, terima kasih Bu Lucy. Selamat malam semuanya. Senang sekali kita bisa bertemu kembali pada malam hari ini di kelas kita ya. Yang kita tunggu-tunggu, kelas Abhidhamma Sanggaha bersama dengan Romo Ruby Santamoko. Eh, kita akan, sebelum mulai, mari kita segarkan ingatan kita tentang pembahasan kita minggu yang lalu. Minggu yang lalu, Romo mengklirkan ya polemik yang selama ini beredar, samata dulu atau wipasana dulu begitu ya. Dan Romo menyuguhkan kepada kita dua sutta. Artinya pandangan langsung dari Sang Buddha mengenai hal ini ya, mengenai polemik tadi, samata dulu atau wipasana dulu ya. Romo menjelaskan kepada kita sutta yang pertama dari Anguttara Nikaya 4 170 yaitu Yuga Nada Sutta gitu ya. Sutta ini adalah perbincangan antara Bante Ananda dengan Sang Buddha di Kosambi, tepatnya di Taman Gosita. Dan apa yang dibicarakan dalam pembicaraan itu adalah ada empat cara dalam pencapaian kesucian atau kearahatan. Yang pertama, samata pubanggamang wipasanang baweti. Ya, ngomongnya masih balelo sedikit, harap dimaklum ya Bapak Ibu. Artinya samata dulu baru wipasana. Jadi samatanya mahir, wipasananya belum berkembang. Itu jenis yang pertama. Jenis yang kedua, wipasana pubanggamang samatang baweti. Artinya wipasananya berkembang, baru kemudian samatanya. Yang ketiga, samata wipasanang yuga nadang baweti. Samata dan wipasana berkembang secara bersamaan. Dan yang terakhir, damu daca wigahitang manasang hoti. Artinya dicengkram oleh kegelisahan akan dhamma, maka berlandaskan itu maka pencapaian kesucian bisa diperoleh gitu ya. Lalu suta yang kedua yang Romo hadirkan minggu lalu adalah Anguttara Nikaya 493 yaitu Dutia Samadhi Sutta ya diterjemahkan dalam Sutta Sentral sebagai konsentrasi. Di sana juga dijelaskan ada 4 jenis manusia ketika mengembangkan meditasi. Lumayan panjang ini bahasa palingnya, tapi nggak apa-apa ya, kita baca aja. Izinkan terdengar di telinga. Ida bikawe ekaco pugalo labi hoti ajatang ceto samatasa nalabi adipanya dhamma wipasanaya. Nah, itu ya. Artinya, samata berkembang dengan baik, namun wipasananya tidak berkembang. Oleh karena itu, Sang Buddha memberikan saran, jadikan atau gunakan samata bawana sebagai landasan
atau fondasi supaya kebijaksanaannya bisa berkembang. Itu yang jenis pertama. Jenis kedua, idapana bikawe ekaco pugale labi hoti adipanya dhamma vipasanaya nak labi ajatang ceto samatasa. Wipassananya berkembang tapi samatanya tidak berkembang, ya. Jadi dalam hal ini wipasana dijadikan fondasi supaya meditasi internalnya bisa mendapatkan ketenangan. Yang ketiga, idapana bikawe ekaco pugale nacewa labi hoti ajatang ceto samatasa naca labi adipanya dhamma wipassanaya. Artinya, samatha dan vipassana tidak berkembang. Harus mengerahkan keinginan luar biasa, usaha yang luar biasa, kemauan luar biasa, semangat luar biasa, ketanpa lelahan yang luar biasa, serta perhatian yang luar biasa, dan pemahaman jernih luar biasa untuk memperoleh kedua kualitas bermanfaat itu, ya. Dan ibaratnya seperti halnya seorang yang pakaiannya atau kepalanya terbakar api, maka dia akan mengeluarkan upaya-upaya tadi ya, supaya bisa bebas dari kematian ya, bebas dari api. Dan yang terakhir, jenis yang terakhir adalah idapanya bikawe, ekaco pugalo, labi cewa, hoti, ajatang ceto samatasa, labi ca, adipanya dhamma wipassanaya. Artinya, samatha dan vipassana berkembang bersamaan. Jadi harus mendasarkan dirinya pada kualitas-kualitas bermanfaat yang sama itu untuk berusaha lebih jauh untuk mencapai hancurnya noda-noda. Jadi dari dua suta ini kita bisa menyimpulkan ya, yang mana duluan pun boleh. Dan dengan kata lain, samatha bawana tidak bisa dianggap remeh, tidak bisa dianggap kecil ya Bapak Ibu. Jadi mengembangkan jana akan sangat membantu kita juga untuk pencapaian kesucian. Itu yang dijelaskan oleh Romo minggu lalu. Kalau misalnya saya salah, mohon dikoreksi ya Romo. Baik, sebelum maju ke kelas, sebelum melanjutkan pembahasan kita, izinkan saya untuk mengingatkan tata tertib di ruang kita. Sebenarnya sudah hafal semua ya, tapi ini kewajiban saya aja untuk mengingatkan kembali. Pertama, semua speaker tolong di-mute kecuali Romo mengundang kita untuk berdiskusi. Yang kedua, diharapkan mendengarkan pembabaran Dhamma ini dengan penuh hormat ya. Jadi walaupun off kamera, tolong menunjukkan sikap hormat terhadap pembabaran Dhamma. Dan yang ketiga, eh, sesi diskusi atau sesi bertanya dilakukan setelah pembabaran Dhamma selesai dilakukan, boleh melalui fitur raise hand atau melalui pertanyaan di kolom chat. Itu ya, Bapak Ibu. Baik, ini tiba waktunya bagi kita untuk bersama-sama mendengarkan pembabaran Dhamma dari Romo Ruby. Pasti kita semua sudah tidak sabar, bukan? Romo, kami sudah siap untuk belajar. Silakan, Romo. Terima kasih Jaya Saudara. Romo Ramani dan Bapak Ibu sekalian, mari kita bersikap anjali. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Semuanya selamat malam, Sukihotu, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya, Romo. Sehat selalu ya semuanya. Senang Sadu, sadu, ikut Romo, sadu. mendengarkan hari ini. Seperti biasa saya ingin menyampaikan bahwa ketika kita belajar Dhamma atau belajar Abhidhamma, jangan lupa yuk kita kosongin botol kita. Kalau botol ini penuh, rasanya kita nggak bisa terima Dhamma dengan baik. Saya yakinlah bahwa teman-teman yang ada di sini pasti sudah pernah belajar Abhidhamma. Dan kalau kita mengisi botolnya dengan penuh, rasanya nggak bisa masuk ya. Kemarin saya punya kelas One Day Abhidhamma di Wihara Buddha Metta. Saya sampaikan juga sama teman-teman yang di Buddha Metta, banyak sekali yang hadir waktu hari itu. Eh, tapi ada satu hal yang menggelitik saya gitu loh. Kebetulan ada salah satu umat yang datang
mengatakan bahwa dia murid A gitu dan datang ke sini hanya untuk mau mau cari tahu. Ya nggak apa-apa sih. Ya itulah umat Buddha Indonesia ya. Saya katakan berkali-kali bahwa belajar abhidhamma sama siapapun boleh, dan saya yakin bahwa kita mesti punya damanya tetap sama, ajaran Sang Budanya tetap sama, tetapi mungkin cara penyampaian yang berbeda. Saya tukang masak, mungkin guru-guru saya yang lain juga tukang masak. Ada yang menyajikan dengan cara yang berbeda-beda, tetapi intisari dhamma tetap sama, bahwa di situ ada penderitaan dan ada jalan menuju mencapai penderitaan. Ya, sayang sekali kalau kita masih merasa bahwa bahwa kita adalah murid Sang Buddha, ya, dan kita bukan murid siapa-siapa, ya. Itu yang ingin saya sampaikan hari ini. Romo Ramani dan Bapak Ibu sekalian, saya harus mengatakan begini. Pelajaran Abhidhamma Sangga kita ini, khususnya bab 1, citra bab 1 ini adalah seberkali-kali saya mengatakan ini yang terlengkap dalam sejarah saya mengajar. Dan ini menjadi referensi yang bagus sekali kalau menurut saya. Dan mohon juga dikritik kalau memang itu salah. Ya, kalau memang berargumentasi dan itu salah dan tidak benar, ya cuman tolong kami dikasih tahu latar belakangnya, ya, dasarnya dari mana gitu ya. Tapi saya sampai sejauh ini, pengabdian saya sudah mengajar Abhidhamma 8 tahun, 2025 tahun saya ke-9, dan saya hampir every day, hampir every week, setiap minggu saya terus mengajar, dan saya selalu mengupdate data saya dengan baik. Jadi mudah-mudahan kekeliruannya sangat minim. Tapi kalau itu pun salah, tolong dikoreksi saja, tidak apa-apa ya. Lalu yang berikutnya adalah eh, rasanya kayaknya harus saya umumkan bahwa pertemuan kita ini mungkin masih ada eh, minggu depan itu, kalau kita lihat minggu depan tanggal 23. Saya masih bisa mengajar. Tapi tanggal 30 saya tidak bisa mengajar karena saya ada di gunung. Saya mau menghabiskan waktu untuk bermeditasi. Tapi nggak jauh kok, dekat Cilusi sama dekat Saudara tuh, di Maribaya sana. Tapi saya ada di hutan pinus. Maribaya Oh, di tempat kirain di ayah. Paribaya, Romo. Apa? Ciasona di Maribaya juga. Oh, dekat ya, dekat ya. Di ayah. Ya, tapi saya bukan Tempat di atas. ayah. Saya di atas lagi. Oh, di Oh, atas. saya di itu dapat namanya di perkampungan kecil lah. Oh, ada tempat retreat. Ya, ya, terus tanggal 6 saya tidak bisa mengajar 6 Januari karena saya harus menerima undangan ceramah yang sudah bertahun-tahun, 2 tahun Romo nggak datang nih gini-gini, ya sudah. Saya memutuskan tanggal 6 Januari harus menerima undangan. Jadi tanggal 13 dan tanggal 20 kita melanjutkan pelajaran Abhidhamma Sangga bab 1 kita, dan saya yakin 20 Januari finish. Ya, jadi kita libur sampai awal Februari setelah ini. Itu sekedar pengetahuan ya. Nggak apa-apa. Oke, baik ya. Saya gunakan whiteboard. Terima kasih. Hmm, teman-teman sekalian, hari ini kita membahas, kemarin kan sudah saya jelaskan bahwa kalau kita berbicara Lokutara Cita, maka ada beberapa poin yang harus kita sampaikan. Karena Lokutara Cita 8/40 ini, 8 itu yang mana Romo? 8 itu yang ini ya. Kan 8 itu adalah, ini adalah maga, lalu ini adalah pala. Ya, 8 nih. Nah, ini 8. Jadi ini adalah, kalau kita ke sini, ke sini, ke sini, dan ke sini. Ya, jadi ini adalah Sotapati, Maga, dan Pala. Yang ini adalah Sotapati, Maga, Pala. Ya, yang ini adalah Saka, Dagami, Maga, Pala. Yang ini yang nomor 3
adalah Anagami Magapala. Dan yang ini sisanya adalah Arahata Magapala. Kita pernah belajar bahwa loku itu adalah di atas. Loka itu dunia, utara itu di atas. Jadi kesadaran lokutara cita ada kesadaran adi duniawi atau di atas duniawi. Duniawi. Atau juga boleh dikatakan adi duniawi. Kesadaran ini, yang 8 ini ya teman-teman, akan diperoleh sekali dalam sepanjang hidup kita. Ya, sekali dalam sejarah hidup kita. Ya, kalau kita mencapai sotapati, saya coba pakai warna yang beda-beda biar ini adalah sotapati, maga, ini sotapati, pala. Ya, sekali dalam seumur hidup. Ini adalah anagami maga, ini adalah agenagami pala. Sekali dalam seumur hidup. Kalau kita belum bisa mencapai, nggak pernah belum dapat. Tapi kalau sudah sekali dapat, nggak akan terulang kesadaran itu. Ya, yang ini adalah anagami maga, yang ini adalah anagami pala. Dan yang ini adalah arahata maga dan arahata pala. Ya. Nah, jadi kesadaran ini adalah kesadaran di atas adi duniawi atau kesadaran adi duniawi. Kalau kita berbicara kesadaran adi duniawi, maka syaratnya melalui vipassana, ya. Kunci untuk memahami ini, untuk bisa mencapai kesadaran ini adalah mencapai vipassana. Kalau kita bicara vipassana, memahami vipassana adalah dengan cara memahami tentang 4 kebenaran mulia. Ya, kenapa keempat kebenaran mulia itu dikenal sebagai apa ya bahasa Arya Saca ya, kalau tidak salah. Arya Saca atau Catari gitu ya. Ada 4. Kita biasanya kan dulu waktu kita belajar pertama kali agama Buddha kan ini sebagai apa? Catari apa? Catur Arya Saca nih gitu ya. Ada yang bilang catur itu kan 4 ya. Arya Sacani. Sacani gitu ya. Eh, Catur Arya Sacani adalah 4 kebenaran mulia. Dan kalau teman-teman mau memahami bahwa Catur Arya Sacani adalah merupakan jantungnya agama Buddha. Ini jantung agama Buddha ini nih. Orang orang apa mereka tidak pernah bisa kalau kita tidak bisa menembus 4 kebenaran mulia, maka sangat mungkin kita tidak bisa menembus vipassana apalagi mencapai lokutara cita. Izin teman-teman, pelajaran 4 kebenaran mulia Catur Saca ini nanti teman-teman akan kita mendatil di bab 7. Tapi karena ini eh, saya masih lama ya sampai tanggal 20 Januari, boleh nggak kalau 4 kebenaran mulia ini saya babarkan supaya nanti pada saat ketemu bab 7 sudah rada-rada nyangkut. Apa boleh diperpanjang nih 4 kebenaran mulianya? Setuju teman-teman? Setuju, Romo. Ya, oke nggak apa-apa. Supaya kita tahu nih bahwa sebenarnya untuk bisa mencapai ke Lokutara Cita 840 kan adalah kesadaran ini kan.
Sotapati Magapala, Sakadagami Magapala, Anagami Magapala, dan Arhata Magapala. Untuk bisa mencapai kesadaran ini, kan harus menembus Vipassana kan? Nah, untuk bisa menembus Vipassana itu, kalau nanti kita belajar di bab 8, di bab 9, untuk bisa menembus Vipassana, kita akan belajar di bab 9 ya. Wah, ini kan bersambung-sambung nih ya, nggak apa-apa ya. Pengetahuannya jadi panjang ya. Bab 9 nih, Julusi. Kalau kita belajar, ah, nih bab 9, di bab 9. Untuk bisa menembus Vipassana harus ada memahami 16 pengetahuan nyana. 16 pengetahuan nyana. Dan salah satu nyana yang pertama yang harus tembusi kalau kita mau menembus kebenaran mulia ini adalah nama rupa sebagai sesuatu yang berbeda. Nama rupa sebagai pariceda. Ya, sebagai nama rupa sebagai sesuatu yang berbeda. Kalau kita belum bisa memahami mana nama mana rupa, sampai kapanpun kebenaran atau nyana 16 tidak kita dapat ya. Nanti kita belajar masih panjang lah. Yang ditanya tuh 16-nya kapan ya? Nunggu bab 9, bab 1 aja belum kelar ya. Oke. Nah, sekarang kita sedang belajar 4 kebenaran mulia. Nah, kalau kita bicara 4 kebenaran mulia, ternyata 4 kebenaran mulia ini kita bisa rujuk di mana? Di Abhidhamma Sanggaha ada, tetapi di apa namanya di Suta-Suta Pitaka juga ada. Saya mencoba untuk nanti tolong session lihatin lagi sutanya benar atau tidak. Tetapi yang jelas ada beberapa suta. Teman-teman lihat nih. Kalau kita berbicara 4 kebenaran mulia, berarti ada 4 ya. Ada 4. Biar satu-satu dulu kita jelaskan. Satu, mau bahasa Pali atau bahasa biasanya? Dua-duanya Romo. Dua-duanya, oke. Dua-duanya. Masih ingat nggak? Yang pertama tentang duka. Kalau tentang duka apa? Duka Arya Saca. Duka, Arya, Saca. Gitu ya. Ini adalah tentang duka. Ya. Yang kedua tentang apa nih? Sebab Sebab duka. duka. Sebab duka. Dukkha Kalau sebab duka, Nirodha. Duka duka apa? samudaya. Dukkha Nirodha. Duka Eh, samudaya. duka samu. Oh ya, tiga Nih, baru Dukkha Nirodha. nih, sebentar ya. Saya kasih bocoran bab 7 deh. Ya, waduh, untung banget ini ya bocoran bab 7 ya. Mantap. Romo. Tuh, bab 7 nanti kita akan ketemu dengan Sabah Sanggaha. Di Sabah Sanggaha tuh ada Arya Saca 4. Duka Arya Saca, terus apa? Duka Samudaya Arya Saca, lalu duka Niroda, ketemu ya? Duka, ketemu nggak nih? Ini segini tuh, ketemu ya? Ketemu ya? Duka Arya Saca, duka Samudaya Arya Saca, duka Niroda Arya Saca, dan duka Niroda Gamini Patipada Arya Ya. Saca. Ya, oke ya. Nah, itu nanti detail. Nanti bab 7 saya jelaskan. Ya, nggak apa-apa kan? Sekarang kasih bocorannya dulu. Ya, berarti, wah, bentar kok. Eh, Oke ya. Jadi apa tadi jadi kalau yang kedua? Jadi duka apa? Dukkha Samudaya. Duka Samudaya Arya Saca. Daya Arya. Saca. Baru nih apa tadi? Tadi duka Dukkha Nirodha. Niroda Niroda Arya Saca. Arya Saca. Belajar bahasa Pali ya. Biar nanti saya jelaskan dalam-dalam. Ini adalah berarti tentang lenyapnya duka. Nah, Lenyapnya duka. dukkha. Nanti kita bilang duka itu apa nanti saya jelaskan. Ya, yang terima dulu. Terus jadi
Ini tentang jalan menuju penduka, Pati. Duka, Duka, Duka niroda. niroda, eh, Ini patipada. gamini, patipada, niroda, gamini, gamini, patipada, patipada, pati, patipada, ada, Arya Saca. Arya saja. Jalan. Jalan menuju lenyapnya duka ya. Ya. Nah, begitu ya. Oke. Jadi teman-teman bayangkan, di Abhidhamma, keempat kebenaran mulia ini diajarkan. Dan kalau kita mendengar kalimat empat kebenaran mulia, kalau teman-teman masih dapat dari mana kita biasanya? Masih ingat nggak dapat? Dhammacakka Pavattana Sutta. Hmm, oke. Kita biasanya Sada. mendapatkan apa ya? Mendapatkan tentang empat kebenaran mulia. eh, Nanti besok akan saya jelaskan detail di apa itu, kenapa itu mulia. Tapi terima dulu, ya. Empat kebenaran mulia ini atau dikenal sebagai Arya Saca empat, ya boleh ya. Atau catur, Arya, Sacani. Oke, empat kebenaran mulia ini kita pakai rujukan. Karena kita sebagai seorang yang memahami tentang, kalau kita belajar mengajar kan harus ada rujukannya. Rujukan yang pertama adalah, yang pertama nih kita bicaranya apa? Dhamma Cakka Pawatana Sutta, ya, betul ya? Ya, Dhamma Cakka Pawatana Sutta. Sutta. Teman-teman tahu nggak Dhamma Cakka Pawatana Sutta dapatnya di mana? Dari Di Asada. Iya, tapi kitab sucinya dari mana dia asalnya? Samyutta Nikaya, ya, Samyutta Nikaya nih. Ya, Samyutta Nikaya 2 halaman 260, 2 halaman 290. Ya. Oke. Yang berikutnya, kita mendapatkan empat kebenaran mulia sebenarnya. Kalau kita bicara Dhamma Cakapawatana sudah kan pada saat Arya Sada kan, ya kan? Ya, Teman-teman, saya sebelum ngomong lanjutannya dulu nih, kita belum ngomong lanjutannya ya. Masih pernah dengar nggak cerita? Ini kan kalau Dhamma Cakapawatana sudah kan susah ya. Sang Buddha kalau sekali ketemu sama siapapun, khotbah pertama Sang Buddha sebelum dia apa? Sebelum beliau mengkhotbahkan kepada murid-muridnya, masih ingat nggak? Apa yang dikhotbahkan Sang Buddha sebelum Sang Buddha membabarkan suta yang panjang, yang lebar gitu? Kalau Sang Buddha berkhotbah nih kepada umatnya nih, sebelum bicara tentang Sutta Pitaka, biasanya Sang Buddha khotbah yang ringan. Masih ingat nggak ceritanya? Apa tuh khotbah ringan? Anupubikata itu Romo. Yes, apa namanya? Anupubikata. Anu Pubi kata ya, Kata. Pubi kata. Apa itu Anu Pubi kata? Bertahap ya Romo. Belajar Iya, bertahap. pembabaran Eh, dhamma Dhamma secara bertahap. secara bertahap, gitu ya, bertahap. Lalu isinya apa? Tahu nggak isinya apa? Dana, Pertama sila, tentang oke, tentang sila, sila, betul. terus alam surga ya Romo. Saga itu alam surga ya. Surga, Terus apa lagi? bahaya kenikmatan surga, bahaya kenikmatan indrawi ya Romo. Kamanang Biyunawa, Kamanang, begitu. Abinawa, Abinawa. Apa itu? Bahaya nafsu indrawi, betul ya. Bahaya nafsu Indrawi. indriawi. Ada 7.
Tujuh ya, apa enam? Ada enam Lima. ya. Ya, Apalagi? Yang kelima apa? Nekama. melepas sih Nekama. sama ya Ya, nekama itu adalah melepaskan kehidupan duniawi. kehidupan duniawi. Ya, melepaskan kehidupan duniawi. Yang baru setelah itu Sang Buddha ceramah apa? Utak. 4 km. Betul 4 km. Catari, Tadi Arya Sacani. ya Sajani. Bayangin tuh, kalau kita berbicara khotbah Sang Buddha, kalau Sang Buddha itu kalau berkhotbah, ternyata Suta pun beruntun nggak? Sang Buddha ajarkan Ya, dulu tentang manfaat berdana. Tapi sekarang kita lihat, kita dapat apa ya selama ini ceramah dari para biku sangga, daripada umat, apa daripada pandita. Biasanya ngomongin apa aja tuh yang tujuh jadi enam itu. Jelusi tahu tuh pasti. Lebih sering mana sih ceramah damanya? Sering dana lah biar untuk pembangunan. Saya nggak boleh ngomong. Ya, 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 ya sudah nggak apa-apa ya kan. Padahal kan berurutan ya mestinya ya. Oke, kalau kita melihat Dhamma Cakkappavattana Sutta, khotbah pertama, saya mau ceritain dulu nggak nih khotbah pertama. Jadi biar panjang nggak apa-apa ya. Yang nggak apa-apa, ya, Romo. Ya, biar seru. Kalau kita cerita begini nih, ya, Sang Buddha kan punya 5 murid Pancawagya Biku ya, kalau tidak salah ya. Betul nggak? Ya, Ya, Betul itu ya, Pancawakya. Pancawagya. Kalau kita bicara Pancawagya, masih ingat nggak ceritanya? Ini buku ini kalau ada gambar cerita bahwa tiba-tiba fotonya dia adalah gundul memakai jubah, kayaknya tidak tepat ya. Karena dia seorang Brahmana nih, betul nggak? tuh. Brahmana. Brahmana itu ada siapa saja? 5 itu, masih ingat nggak? Ingat, Kondana, Fapa, Saji, Bodhia. Kondanya, kondanya tuh siapa? Ya, terus Wapa, siapa? ada Wapa, Kondanya, Ji, wap. Coba kondanya Badia Wapa. ada Ya, Saji, Mahanama, Mahanama. kondanya Badia tidaknya apa dia? Wapa, Wapa, Mahanama, Saji, dan Asaji. Asaji. Tahu nggak nih siapa mereka? Ceritanya masih ingat nggak? Pancawakya. Gini ya, kalau kita mau bercerita, eh, Siddhartha kecil, Pangeran Siddhartha nih, diterawang oleh seorang eh, Brahmana yang begitu sakti namanya Asita Kaladewala. Dia di Himalaya loh ya. Siddhartha kan lahir di mana? Di Lumbini ya, di kedar sana Himalaya ya. Ya, Sementara kan dia ada di, iya, dia bisa melihat dari kejauhan bahwa ada manusia besar, ya kan? Dia sampai jalan kaki itu kan menuju si kerajaan Kapilawastu. Tapi sakti lah dia bisa terbang ya. Nah, pada saat dia melihat tertawa dan menangis, lalu ditanya kenapa tertawa, kenapa menangis, nah, jawabannya jelas ya oleh Asita Kaladewala bahwa Siddhartha ini adalah memiliki pertama dia punya dua kemungkinan. Kemungkinan pertama eh, dia tertawa karena apa? Karena manusia besar telah lahir, gitu kan? Dan kemungkinan besar dia menjadi Buddha. Tapi dia menangis karena apa? Karena usianya sudah nggak mampu mendengarkan khotbahnya Sang Buddha kan, begitu. Jadi punya dua kemungkinan tadi. Sebagai seorang cakrawati, raja besar, dan sebagai seorang calon Buddha. Asita Kaladewala eh, sudah tua sekali dan beliau Pak cuti meninggal dunia dalam kondisi belum mencapai kesucian, tapi sudah mencapai jana ke-9. Dewasanya nasanya ya tanah kan, dia lahir di sana kan.
Nah, di hari ketujuh, Raja Suddhodana memanggil 108 Brahmana. Masih ingat nggak? 108 Brahmana. Dari 108 Brahmana ini, mana yang paling muda? Siapa yang paling muda? Kondanya. Ya, di masa itu yang paling muda adalah Kondanya. Dia Brahmana termuda dari 108. Masih ingat kita bisa belah nih ya. 100 menyatakan, Brahmana ini menyatakan kemungkinan besar Siddhartha menjadi dua. Kalau nggak menjadi Buddha, dia akan menjadi Cakrawati Raja Dunia. Gitu kan? eh saya mau tanya, saya lupa-lupa ingat. Yang tidak boleh melihat empat peristiwa itu si Rasita Kaladewala ya, atau siapa ya? Siapa yang mengingatkan Siddhartha kecil tidak boleh melihat empat peristiwa? Saya jadi lupa. Siapa ya yang mengingatkan empat peristiwa bahwa Siddhartha tidak boleh melihat empat peristiwa? Kalau dia melihat empat peristiwa maka dia menjadi Buddha. Siapa yang mengingatkan itu? Kondanya bukannya Romo, soalnya kan Kondanya yang paling pasti Hmm. menyatakan bahwa Pangeran Siddhartha nggak mungkin jadi Raja Cakrawati, pasti jadi Buddha setelah melihat empat peristiwa. Kalau ingat saya sih Kondanya. Ya, oke, nggak apa-apa. Nanti kita cek lagi ya. Dari 108 kan tinggal 8 nih. Ya, 7 mengatakan 7 mengatakan bahwa Siddhartha akan menjadi Buddha. Kondanya ngomongnya apa kepada Jasudadana? Ini yang keren nih statement. Kondanya mengatakan bahwa Pangeran Siddhartha, dia tidak cerita Buddha ya. Pangeran Siddhartha menurut Kondanya akan menjadi raja bagi dirinya. Keren ya statement itu ya. Raja bagi dirinya ya. Kalau raja bagi dirinya, apa dia menguasai dirinya kan berarti jadi Buddha ya. Begitu. Anda tahu 108 itu minus satu kan sekondanya kan? Tinggal 100 berapa? 7 ya. Di usia Siddhartha kecil, 107 ini mereka semua Brahmana tua semua. Dan pada saat Pangeran Siddhartha meninggalkan istana, yang tinggal hanya Kondanya seorang diri. Tuh. Kondanya pergi ke 107 Brahmana untuk mencari anak-anaknya. Karena dia bertekad, karena Kondanya selalu punya adik tanah. Apa tekad dia? Tekad dia, setiap kali dia berbuat baik, saya ingin menjadi orang yang pertama kali mengerti ajaran Buddha. Hebat ya, statement Kondanya itu. Dan inilah yang membuat akhirnya Kondanya, pada saat Siddhartha meninggalkan istana di usia 29 tahun, Kondanya mencari kepada seluruh teman-temannya, semua pada meninggal. Dari 107 anak Brahmana, yang ikut cuma 4. Badia, Wapa, Mahanama, dan Asaji. Jadi Badia, Wapa, Mahanama, Asaji adalah anak dari 107 ini. Salah satu anak dari 107 Brahmana ketika Pangeran Siddhartha waktu umur 7. Umur 1 minggu ya kalau nggak salah ya. Umur 1 minggu. Nah, apa tujuan beliau? Mereka pada tujuannya, mereka menemani Pertapa Gotama untuk mencapai penerangan sempurna. Jadi itu tugasnya menemani aja, melayani. Ya, pada sang Siddhartha. Siddhartha apa Pertapa Gotama membawa meditasi, disiapin rumput-rumputnya supaya bisa meditasi dengan baik. Dan kita tahu Pangeran Siddhartha yang menjadi Pertapa Gotama ini melakukan tapa yang sangat keras, dan di zaman Jambudipa India masa itu tidak ada seorang pun yang sanggup dan dapat mengikuti jejak Siddhartha. Hebat ya. Ya, ada 5 kaum Jalita, ya, Gatanataputa dan sebagainya. Rata-rata kaum Brahmana di masa itu tidak se ekstrim Siddhartha. Siddhartha kan meditasinya apa ini? Ya, dia tekan lidahnya ke atas, dia gigit giginya gitu ya, dan dia hanya apa namanya makan dari satu butir nasi dan satu
satu tetes air kan hingga tubuhnya sampai mengering. Kenapa bisa seperti itu? Karena beliau sudah mencapai jana ke-9 ya, gitu. Dan akhirnya beliau menemukan yang namanya Majjhima Patipada. Majjhima Patipada itu adalah dikenal sebagai middle way, gitu ya. Middle way. Jalan tengah. Jalan tengah untuk bisa keluar dari zona ekstrim. Kalau kita bicara middle way, jalan tengah ini ada dua nih ya. Middle way yang pertama adalah middle way ketika sang Pertapa Gautama melepaskan melepaskan tapa yang begitu keras untuk hidup sesuai dengan kebiasaannya. Tapi setelah mencapai kesempurnaan, mencapai penerangan sempurna, middle way yang kedua adalah jalan CMB 8. Jalan Mulia Berusut 8. Ya, bedakan middle way yang pertama kali Pertapa Gona tempuh dengan pencapaian penerangan sempurna beliau. Nah, dari cerita ini kita bisa mendapatkan bahwa khotbah pertama adalah Dhammacakkappavattana Sutta, pondanya mengerti. Ya, tapi sebelum kita bicara Dhammacakkappavattana Sutta, kan apa yang terjadi ketika Siddhartha ini, Pertapa Gautama ini bangkit melakukan middle way, jalan tengah, tidak lagi etapa ekstrim, kelima Pancawagya ini kan pergi kan, pergi meninggalkan Pertapa Gautama kan, dianggap Pertapa Gautama gagal. Padahal kondanya setiap kali bertekad beradi tanah di kehidupan manapun, pengen ketemu Buddha untuk pertama kali. Tapi karena dia seorang putu jana, dia harus juga rela meninggalkan ketapaan keras Siddhartha yang dianggapnya gagal. Ya, nah dari situ kita tahu bahwa cerita pencapaian kesempurnaan Siddhartha Gautama atau Sang Buddha itu kan di jana di fase Majjhima Kala kan. Fase Majjhima Kala itu adalah di fase antara jam 10 sampai jam 2 pagi pencapaian kesempurnaannya gitu kan. Dan untuk bisa mencapai kesempurnaan itu syarat satunya adalah mampu dan dapat melihat kehidupan-kehidupan sebelumnya yang mengerikan itu gitu ya, yang dikenal sebagai Pubeni Wasanusatinya. Nah, dari sini kita bisa berbicara bahwa eh, ketika ketika beliau ditinggalkan oleh 5 Pancawagya, kan dia menerima persembahan sujata kan, sebubur dan mangkoknya diambil dari Sungai Neranjara kan, dipersembahkan oleh 4 Raja Dewa. Nah, dari situ kita bisa melihat bahwa setelah itu apa yang terjadi? Pencapaian kesempurnaan diraih dan Pertapa Gautama yang menjadi Buddha itu harus didatangkan oleh Brahma Sampati sebagai alam Abhasara ya. Bayangkan alam Abhasara itu adalah alam dewa penuh berkilau yang usia rata-ratanya 8.000 Mahakalpa. Ketika Brahma Sampati datang kepada Sang Buddha, memohon kepada Sang Buddha dengan mengucapkan Brahma Caloka Dipati Sahampati Katanjalia Diwarang Ayacata begitu, apa yang terjadi? Siddhartha Buddha Gautama diam. Ya, 2 kali dibilangin lagi Brahma Caloka Dipati Sahampati gitu kan. Brahma Sampati memohon untuk yang kedua kalinya. Apa kata Sang Buddha? Brahma Sampati tidak hanya diriku. Buddha-Buddha sebelumku pun melakukan hal yang sama. Aku Sanda, Konagamana, Kasapa, ya kan? Juga melakukan hal yang sama. Ada rasa, bukan rasa keengganan ya. Kalau orang sudah mencapai kesadaran Lokutara Cita kan nggak mau lagi turun ke hal yang menjijikan. Tapi Brahma Sampati tidak getar, tidak getar. Untuk yang ketiga kalinya dia mengundang Brahma Caloka Dipati Sahampati, begitu kan? Iya, ya, dia tolong babarkan dhamma yang indah pada awalnya, indah pada pertengahan, indah pada akhirnya. Baru Sang Buddha mau tidak mau menerawang. Siapa yang diterawang? Asita Kala Dewala udah nggak mungkin. Ya, udah Alalakama dan udah Karamaputa. Tapi ternyata Alalakama dan udah Karamaputa itu lahir dalam arupa Brahma. Ketika dia lahir dalam arupa Brahma, apa yang terjadi? Seorang makhluk ketika ingin mencapai kesucian, dia butuh pasada rupa 5, yaitu telinga. Sementara di dalam arupa tidak ada rupa. Seorang yang ingin mencapai Sotapati Maga membutuhkan Paragato Gosa,
Paragatogosa adalah suara dari Buddha atau suara dari orang lain. Nah, Asita Kala de apa? Al-Karama dan Wilakaramaputra tidak punya itu. Lalu dia terawang lagi siapa yang pantas dan layak, ternyata 5 Pancawagia Biku ini kan. Dia menemuin di mana? Taman Rusa Isipatana kan. Ya, khotbah pertama tentang Dhamma Cakkappavattana Sutta itu Kondanya mengerti. Lalu yang kedua, khotbah kedua dibabarkan Dhamma Cakkappavattana Sutta di hari kedua, Badia dan Wapa mengerti. Dhamma Cakkappavattana Sutta dikhotbahkan di hari ketiga, Mahanama dan Asaji juga mengerti. Makanya Kondanya mendapat gelar Anya Kondanya. Anya adalah yang pertama kali mengerti. Begitu. Nah, apa sih isi Dhamma Cakkappavattana Sutta? Ternyata isi Dhamma Cakkappavattana Sutta adalah tentang 4 kebenaran mulia kan? Nah, kadar itu kita bisa melihat bahwa ternyata Sutta menjelaskan tentang 4 kebenaran mulia ini tidak hanya bisa kita temukan, kita bicara 4 KM ya, 4 kebenaran mulia itu tidak hanya ditemukan di Dhamma Cakkappavattana Sutta, ya, tapi ada juga di mana? Yang berikutnya ada juga, kalau teman-teman nanti lihat, di Satipatthana Sutta. Siapa yang suka baca Satipatthana Sutta? Satipatthana Sutta. Satipatthana Sutta itu Majjhima Nikaya ya. Ini Samyutta Nikaya. Ya, ini Majjhima Nikaya. Tadi berapa ini ya? Samyutta Nikaya 2 ya. Di halaman 290. Kalau ini di Satipatthana Sutta itu Majjhima Nikaya 151.55. Ya. Nanti tolong dicek lagi posisinya ya. Salah atau betul. Kalau di Satipatthana ada nggak di Mahasatipana? Pasti ada ya. Di Mahasatipatthana Sutta. Nah, Mahasatipatthana Sutta itu isinya apa? Di Diga Nikaya ya. Mahasatipatthana Sutta di Diga Nikaya, di Diga Nikaya. Diga Nikaya 1. Terus hmm, ini kalau kita mau mencari tentang Dhamma Cakkappavattana, kalau kita ingin mencari 4 kebenaran mulia yang terlengkap ya teman-teman ya. Sutta yang terlengkap itu teman-teman bisa lihat di apa ya di kalau tidak salah di Saca Wibangga Sutta. Saca Wibangga Sutta. Nah, Saca Wibangga Sutta ini teman-teman akan ketemu terkait dengan 4 kebenaran mulia sangat lengkap. Dia Majjhima Nikaya 2. Ya 248 kalau tidak salah. Dan yang terakhir, ini Abhidhamma nih baru ya. Kita bisa melihat 4 kebenaran mulia di kitab suci Abhidhamma yaitu Wibangga. Ya, di Wibangga. Ya, teman-teman sekalian. Wibangga ya Wibangga ya. Abhidhamma. Nah, inilah beberapa poin. 1, 2, 3, 4, 5. 5 rujukan kita bisa melihat tentang 4 kebenaran mulia. Kenapa kita perlu tahu tentang 4 kebenaran mulia? Karena kita sedang belajar tentang Lokutara Cita. Dan kalau kita bicara Lokutara Cita, maka Lokutara Cita itu adalah kaitan dengan Vipassana dan berkaitan dengan 4 kebenaran mulia. Nah, kalau kita tidak belajar tentang 4 kebenaran mulia, apa yang terjadi kira-kira teman-teman? Ya, kalau kita tidak mengerti 4, contoh saja nih, contoh ya. Nanti tolong position tolong terjemahkan ya. Di dalam Dhamma Cakkappavattana Sutta, kita bicara tentang duka nih, contoh ya. Yang pertama kan 4 kebenaran mulia itu tentang duka kan. Ada parita nih, bunyinya begini, kalau masih ingat nggak? Jati, jati, apa itu? Di kelahiran, Ya, biadi, apa itu biadi? usia tua, Jara, baru tua nih Tera. oh, Marana, marah, kematian, apalagi? Soka,
Soka pari Soka paridewa, Paridewa. duka, duka, domana, sa, domana, sa, supaya sapi. Ya, sapi. Apa itu? Dilihat ya constitution ya. Siapa lagi? APYI masih ingat nggak? Ap- APYI, APYI sampai Yogo. Yo ya, Yogo. Yogo terus apa lagi? PYI, PYI, Wipayogo ya. Wipayogo. Terus yang Pinci, yang Pincam ya, yang Pincam. Yang Pincam, Nalabati, Labata. Masih ingat apa itu Labata? Tampi. Apa position? Dicari position. Jati, Jati, Biadi, Jara Marana, Sampah, apa Soka Paridewa, Duka Domanasa, sampai Duka Domanasa, sampai ya sampai ya sapi, api yehi sampai yogo, piyehi wipayogo, yang pincang nalabati. Jati itu kelahiran kan? Biadi itu apa? Sakit. Ya, di Garana, sapi, jarak, Jara jatuhan. kejatuhan. Marana, Marana kematian. kematian. Kalau itu, kalau yang namanya Soka Paridewa Duka Domanasa, Ini apa? sakit batin ya. Coba. Manasa kan cita ya. Masih ingat ya? Kalau kita sekarang begini, kalau kita tidak mengerti empat kebenaran mulia tentang hukum tentang duka, duka itu seperti itu tuh, ya, ya nanti dicari ya, nih. Nah, singkatnya apa? Kalau kata Sang Buddha singkatnya apa nih? Ini singkatnya pakai bahasa Pali juga. Dicari Lima Pak. agregat kemelekatan. Pak, ya singkatnya apa? Lima agregat kemelekatan adalah duka. Betul. Jadi apa bahasa Palinya? Sankitena, Sankitena, pa- Pancu, Padana, Kanda. Tadi apa? Artinya nih, sudah dapat nih tadi apa? Lima agregat kemelekatan Lima pancakanda boleh lah ya. ya pancakanda Nah, apa? adalah duka. Adalah duka. Teman-teman nih, sekarang kita belajar. Kalau kita tidak mengerti tentang duka, kita tahu nggak sebabnya duka apa? Nggak tahu loh. Coba Ya, apa bacanya? Position udah ketemu tuh. Apa tuh? Coba kalau di, apa? Gitu tanha, ya. eh, tanha, tiga jenis tanha harusnya. Ini ini menurut Dhammacakkappavattana Sutta ya, position ya. Bahwa menurut Dhammacakkappavattana Sutta yang namanya duka itu adalah position harus lihat di Dhammacakkappavattana Sutta. Jati, biadi, jarana, jara, marana, sokari, pari. Udah dapat ya. Coba Udah. bacain position. Apanya, Romo? Sorry. Artinya tuh jati, jarana. Hmm. Ya, jati, biadi, jara, marana. Oh, sudah ada yang position ya. Oh, itu jara piduka tuh position udah tulis tuh ya. Tapi artinya belum ditulis si positionnya. Oke, Dapat nggak? sebentar. Hmm. Nggak apa-apa, tambah position cari ya. Ya. Sekarang kita lihat duka menurut, ini kita bicara duka dulu satu-satu ya, kita bedah nih. Ini contoh aja. Ini kan sebagai contoh, nanti kita belum masuk ke bagaimana duka menurut Satipatthana. Gimana? Tidak dijelaskan. Kenapa tidak dijelaskan? Karena lebih pemahaman kepada meditasinya ya. Kalau kalau di Mahasatipatthana kita bicara duka, di situ sama dengan nomor satu.
dijelaskan. Romo, Ya, Romo. ya, Sorry, oke. yang Satipatthana Sutta itu MN10 ya. Oh mana, oh salah. Yang Iya, Satipatthana Sutta Majjhima MN Nikaya 10 10. ya. Ya, Oh, MN10. sorry, saya salah tulis. Oke. Terus Apa Yang yang maksudnya? Mahasatipatananya Diga Nikaya 22, Romo. Oh, Digani mana nih? Yang Sorry. Mahasatipatthana Diganikaya itu 22. Oh, kedua. 22 ya. ya, sorry. Iya, iya, iya. Oke. Oh ya, oke. Nah, betul itu. Romo, kalau yang Sacawi Bangga Sutta itu Majjhima Nikaya 2248, bukannya paling banyak cuman 158 ya Majjhima Halaman, Nikaya, halaman, Romo? halaman, halaman, Oh, halaman. halamannya, Romo. Oke. Ya. Itu Saca Wibangga itu bukannya dua ya, tiga itu kalau nggak salah. Coba lihat dicek. Ya, Saca ini coba cek konsisten ini betul nggak nih? Tiga nih, Saca Wibangga. Nih, kalau kita lihat position udah nulis artinya bahwa yang disebut jati, biadi, jara, marana, sampai soka paridewa, duka, domanasa, sampai ya sapi, apa yehi, sampai yogo, piyehi, wipayogo, yang pincang, nalabatampi. Itu artinya kelahiran adalah penderitaan, penuaan adalah penderitaan, sakit adalah penderitaan, kematian adalah penderitaan, berkumpul dengan apa yang tidak dimenyenangkan adalah penderitaan, berpisah dengan apa yang menyenangkan adalah penderitaan, tidak mendapatkan apa yang diinginkan adalah penderitaan. Singkatnya, kelima kelompok pancakanda atau lima unsur kehidupan tunduk pada kemelekatan akan adanya penderitaan. Gitu ya. Sudah jelas ya itu sama ya. Begitu ya. Nah, di Ya. satu Romo, ya Romo yang Sacawi Bangga Sutta tuh Majjhima Nikaya 141, Romo. 141 nggak apa-apa. Dulu Ya. kan saya Oke. 141 tapi Majjhima Nikaya berapa? Eh, 141 berarti 3 ya, Romo ya? Ya ya. Berarti Oke. kelompok 3. Ya, nomor tiga ya betul ya. Oke. Itu sudah diperbaiki. Mohon maaf, saya kan udah lama nggak main suta. Ya, Romo, nggak apa-apa, Romo. Sama Saling koreksi. Ya, Romo ya, Abhidhamma Sanggaha bab 7 nggak dimasukkan Romo. nggak dimasukkan kemana? Tadi Abhidhamma Sanggaha bab 7 katanya ada. Apa Ih, coba saya mau lihat? itu saya katakannya di Wibangga dong ngambilnya saya. Karena Bidang Mata Sangga kan cuman kita komentar. Kan saya rujukannya Suta. Ini kan Wibangga nih. Abhidhamma bab 7 itu kan ambil dari Wibangga ya. Ya. Oke, Ya, oke. paham ya. Oke, kita lanjut. Menurut Satipatthana sekarang ini kan menurut Satipatthana Sutta Bhimma Nikaya 10 kan tidak dijelaskan kan. Tapi menurut Mahasatipatthana Sutta di Nikaya 22 dikatakan bahwa duka itu ya sama dengan eh, sama dengan Dhammacakkappavattana Sutta. Ya, sama dengan Dhammacakkappavattana Sutta ya. Dia sama, yaitu apa? Jarat, apa? Jati, bijati gitu ya. Dan seterusnya ya. Sama dia nih. Nah, sekarang menurut Sacawi Bangga. Sacawi Bangga gimana? Kalau kita bicara duka, menurut Sacawi Bangga apa? Menurut Sacawi Bangga, oh sorry, Eh, saya ulang ya. Kalau Sacawi Bangga sama dengan nomor satu ya, nomor satu saya. Sorry, saya mohon maaf. Kalau yang Mahasatipatthana Sutta, di situ dijelaskan sama dengan nomor satu, tapi cuman sama dengan nomor satu, ya, nomor satu, tapi apa ya? Tapi ditambah dengan pertanyaan, ditambah dengan pertanyaan, dengan pertanyaan, apakah apakah lahir, apakah sakit, apakah tua gitu loh ya, gitu. Contoh misalnya, apakah sakit gitu, apakah tua gitu, dan seterusnya ya, gitu. Menurut Saca Wibangga Sutta, Majjhima Nikaya 3141, bahwa terkait dengan duka itu sama dengan Dhammacakkappavattana Sutta, gitu ya, teman-teman sekalian. Nah, nanti eh, kalau menurut kita Wibangga, nantikan bab 7, ya. Nantikan bab 7.
di kitab Wibangga nanti saya kasih bocoran, dia lebih berbicara kepada apa sih itu duka secara paramata gitu ya. Duka secara paramata itu apa ya? Bisa ada di mana dia duka itu? Bisa dicita, bisa dicetasika, bisa dirupa gitu ya. Tapi nanti kan bab 7. Boleh kan Ciruci ya saudara? Biar apa Sabar, namanya? Romo, tenang. Biar apa? Biar Semangat. biar semangat. Nah, teman-teman, sebenarnya kalau kita ingin belajar apa namanya? Belajar tentang apa namanya? Empat kebenaran mulia, maka sebenarnya kita harus memahami beberapa level ya. Kita bicara duka saja nih, kita bicara duka ya. Kalau kita bicara duka, duka itu apa sih sebenarnya? Dari bahasa apa? Dari bahasa. Dari bahasa Masa apa? Pali ya. Apa? Artinya apa? Pali. Duka, penderitaan. Hmm. Ketidakpuasan ya, Romo. Suffering. Suffering itu apa sih ya? Penderitaan. Iya, orang selalu mengatakan duka sebagai penderitaan kan? Ya. Nah, eh, kalau kita berbicara duka, kita bicara duka sebagai eh, ada level ya, dibagi menjadi 3 level. Level yang pertama adalah kita bicara basic level. Basic level itu apa sih basic level itu? Memahami duka sebagai apa? Lahir. Tuh, basic level tuh. Sakit. Apalagi? Tua. Apalagi? Mati. Dan derita fisik. Derita fisik. Selama ini kan kita memahami duka sebagai apa? Basic level aja kan? Betul nggak? Ya. Betul dong. Kalau kita lahir dianggapnya, bahkan lahir dianggapnya bukan duka ya. Apa dianggapnya? Bah senang ya. Masa Betul nggak? Waduh, kalau ya. orang akhiran bawa apa kita? Kado, Oh, Romo. kan. Berarti bayangkan duka secara basic level aja kita belum dapat ya. Iya, Betul ya. betul, Bagaimana betul. kita bisa tembus tentang pemahaman tentang duka kalau basic level aja kita nggak dapat. Betul nggak? Ya, Iya dong, lahir kita anggap sebagai kebahagiaan atau penderitaan. Gitu ya. Kalau sakit ya, udah pasti betul. deh ya. Tua udah Ya, pasti, mati udah pasti. Betul kan? Ini sebagai basic level. Yang kedua bisa saja, ya bisa saja yang kedua sebagai apa ya, physical level, psikologi level boleh ya, sebagai psikologi level, ya psikologi level. Psikologi level ini adalah duka sebagai apa? Sebagai apa? Tabatin, Hmm? Wedana. derita batin, Sedih, apalagi tidak mendapat ratap tangis. Tuh, ratap tangis. Ini kita kan sedang membahas duka, duka yang tadi Dhammacakkappavattana Sutta. Ratap tangis apalagi? Putus asa. Terus apa lagi? Derita fisik, derita batin. Derita fisik dan batin ya. Fisik plus batin. Terus apa lagi? Berkumpul, dengan yang tidak dicintai, ya berkumpul dengan yang tidak disukai, yang dibenci, disukai. Apalagi berpisah, berpisah, dengan yang dicintai. iya, berpisah dengan yang dicintai. Lalu tidak memperoleh, apa yang diinginkan. tidak memperoleh Tidak tercapai harapan. apa yang diinginkan, ya. Nah, Kalau sekarang
Sekarang kita bicara psikologi level ini kita memahami nggak ini? Di Ya, level mana kita memahami duka? Yuk, sekarang ini yang ketiga nih yang penting nih. Level yang ketiga, ya. Level yang ketiga adalah essential level. Wah, keren nih ya. Essential level. Duka sebagai apa? Duka sebagai apa? 5 perpaduan tadi yang tadi position coba terjemahan Imam. Coba lihat terjemahan position yang lebih keren. Nih, kata ya eh, 5 kelompok, 5 kelompok unsur kehidupan yang tunduk pada kemelekatan. Kemelekatan adalah duka. Tuh, teman-teman nih sekarang yuk kita terangkan, yuk kita telah yuk kita masih memahami duka di level mana? Di level mana kita memahami duka? Ini kita belum berbicara duka dari sisi 4 kebenaran mulia dari sisi apa? Dari sisi Sutta Pitaka ya. Kita bicaranya kita memahami salah satu contoh duka dulu nih. Kan baru 4 kebenaran mulia yang pertama kan? Lebih sering yang kedua sepertinya Romo. Hmm. Hmm. Lebih sering Jadi yang tetap kedua. nangis ya. Psikologi kita ya. Iya. Nah. Hmm, 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 hmm. Yes, mungkin saja masing-masing orang berbeda-beda ya. Tapi mungkinkah kita pada essential level? Keren banget ya kalau kita di essential level ya. Ada nggak yang essential level tuh? Kira-kira teman-teman. ya, saya ngomong Hah? perpaduan itu ya duka memang ya Romo. Sakit, meninggal gitu kan. Ya, tadi teman-teman kita tahu ya. eh Apa satu-satu dulu nih? Kan kita bicara 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 ini ya. Ini kan pertama kita bahas ini ya. Nih kalau ini apa isinya nih? Ini isinya apa? 12 jenis duka. Tentang duka jadi apa isinya? Ada 12 tiga jenis. sih ya. Apa sih? Duka-duka. Masih ingat nggak? Ada Oh nggak? ya, duka. Ya, masih ingat nggak? Duka Apa ya. nih? Apa? Iya, duka-duka atau apa tuh? Duka-duka, teman-teman coba lihat. Masih ingat nggak? Duka-duka, duka sama siapa? Kok lupa sih pelajarannya? Masih ingat nggak? Duka-duka, Nah, wiparinama duka, duka-duka, terus sangkara duka. iya, Wiparinama Wipa, duka. Apa Sangkara dulu? Sangkara duka dulu. wiparimana, rinama. Wiparinama apa Sangkara dulu? Wipa dulu, Romo. Iya, Sankara duka, Romo. Wiparinama, Sangkara duka dulu kalau nggak salah ya. Wiparinama duka. Oh, winama Wiparinama. duka, Wiparinama dulu, Romo. Iya, terus Kara. San, sangkara duka. Wiparinama Sangka, duka. Sangkara duka ya. Sankara. Ya, oke. Sekarang kalau sebabnya duka apa? Tanha dan Awija dan Tanha, Loh, Tanha. Lenyapnya duka apa? Moha. Ni, Avidya. ni, Rana, Nah, Ah, iya. Bana. 4 duka niroda gamini pati pada hari saja apa? JMB empat JMB, jalan 8. mulia beras JMB, delapan. Tapi, JMB 8. Jelas ya? Itu dulu ya. pahami ya, ya, teman-teman ya. Nanti teman-teman akan memahami nih, ya. Kalau kita nanti kita belum masuk ke ternyata kalau kita bicara tentang 4 kebenaran mulia, kita bisa menghancurkan, mengenali 7 anusaya, ya. Tapi belakangan besok minggu depan. Tapi yang jelas ini dipahami dulu ya, bahwa yang namanya duka Arya Saca tentang duka adalah duka-duka, Wiparinama duka, lalu Sankara duka. Kalau duka Samudaya Arya Saca adalah Awija dan Tanha, gitu kan? Dan nyapnya duka adalah Nibbana. Duka Niroda Gamini Patipada Arya Saca adalah JMB
JMB 8 gitu ya. Oke. Ini teman-teman mulai sibuk agak mulai puyeng nih ke sini sekarang. Tolong dipahami ya. Ini bahasa 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 kitab suci ya. Ada tiga pengetahuan ya, supaya kita bisa memahami tentang empat kebenaran mulia. Tuh, tolong diingat baik-baik. Ini dari Suta ya. Satu, saca nyana. Saca nyana. Apa itu saca nyana? Kita lihat nanti. Yang kedua tentang kicanyana. Kicanyana. Lalu yang keempat tentang katanyana. Katanya harus begitu ya. Katanyana. Apa ini? Kalau kita bicara tentang eh, apa sih ini? Kalau sacanya itu adalah apa ya? Pengetahuan. Eh, penerimaan kebenaran gitu ya. Saca kan kebenaran kan? Ya, Penerimaan kebenaran. Kalau di terjemahan bahasa Inggrisnya sih namanya direct knowledge ya. Gitu ya. Nah, kita lihat kalau kica apa? Kica itu fungsi ya. Fungsi ya, kalau kita bicara kica itu fungsi. Fungsi fungsi pengetahuan. Begitu. Kalau katanya nah apa teman-teman? Telah sempurna dilakukan begitu. Sempurna dilakukan. Nih, pahami ini ya teman-teman ya. Satu, dua, tiga. Gitu ya. Sekarang saya mau bikin tabel nih. Ini saya bikin ini. Bisa nggak tabel ini ya? Oh bisa lah, nggak apa-apa ya. Saya buat di sini tabel ya. Saya buat tabel ya teman-teman. Nih ya. Hmm. Tuh. Ini tabel. Ya. Saya pakai pakai warna yang menyolok warna biru. Ini 4 km. Apa itu 4 km? 4 kebenaran mulia. Ini apa? Saca nyana. Apa itu saca nyana? penerimaan kebenaran. Penerimaan kebenaran. Ini kica nyana. Fungsi kebenaran. Kica nyana. Fungsi pengetahuan Pengetahuan boleh. Ini kata nyana. telah sempurna pengetahuan. Ya. Kalau saya boleh mengatakan begini nih. Hampir sama nih ya. Ini apa? Jangan pakai merah. Ini saya pakai warna hijau, biru. Ini sama dengan kita sedang belajar apa? Pariyati Tanah, Dhamma. dhamma, Ini apa? Pati, pati, pat, Adipati. Pati, Dhamma. Ini apa? pati weda. Pati Weda. Tapi kitab sucinya nggak begitu ya. Maksudnya diimpama seperti itu ya. Ingat ya, ini bicara sacanyana apa? Penerimaan, kalau ditulis saja di sini di bawahnya sama teman-teman. Kalau boleh tulis penerimaan kebenaran gitu ya. Ini apa? Fungsi kebenaran ya. Aduh, saya pakai beginilah. Nah, beginilah. Mungkin kalimatnya diperhalus ya. Saya hapus dulu nih. Ya, oke. Saya mau coba tambahin saja. Biar teman-teman, saya besarin ya. Gitu ya, saya besarin saja. Ini saya pakai tulisan yang lain. Saya pakai warna kuning biar menawan. Penerimaan kebenaran ya. Udah kurang kurang kencang. Kurang itu ya. Penerimaan kebenaran. Gitu.
Kalau ini lebih tepatnya fungsi kebenaran yang perlu dilakukan. Yang ini penembusan hasil. Kalau telah sempurna dilakukan berarti penembusan hasil ya. Ya. Penembusan hasil. Ya, penembusan hasil praktek kebenaran. Gitu ya, teman-teman ya. Nah, sekarang kita belajar. Yang pertama apa? Saya pakai hitam. Yang pertama apa? Duka, Duka. 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 Yang pertama duka. Ya, Ya. Yang kedua apa? sebab duka. Sebab duka. Yang ketiga, Lenyapnya duka. lenyap duka. Yang keempat, Jalan menuju lenyapnya duka. JMB 8 aja ya. Jadi MB8 boleh. Ya. Pada saat level kita di Sacanyana tentang duka, apa yang harus kita lakukan? Pada saat level saya tentang duka nih, saya harus ngapain? Harus dipahami. Pengetahuan dhamma, pengetahuan duka sebagai kebenaran. Pengetahuan duka harus sebagai kebenaran. Sekarang saya tanya, kalau pengetahuan duka sebagai kebenaran nggak bisa saya tembus, bisa nggak saya menembus kicanyana? Enggak. Sekarang nih, kalau sacanyana saja tentang duka saya tidak dapat, dapatkah saya masuk ke level ini? Enggak. Level ini? Enggak mungkin. Nggak Bisa nggak? bisa. Nggak. Tidak bisa. Bisa. Nggak bisa. Iya, nggak bisa, Romo. Ya, nanti di sini kalau 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 sacanyana kita penerimaan kebenaran kita tentang pengetahuan duka sebagai kebenaran dapat kita terima dengan baik, maka berikutnya saya harus bisa memahami yang namanya eh, apa ya, parinea itu bakal kalimat di Sutta Pitakanya gitu. Pari ini pari ya, pari nea. Parinea. Apa itu parinea? Parinea itu dalam bahasanya, dalam itu bahasa parinya ya, parinea. Parinea itu, nianya begini, ini n-nya dua double situ ya. Parinea itu adalah harus dipahami dengan lengkap. Harus dipahami dengan lengkap. Kalau tentang duka tadi apa? Empat kebenaran mulia. Kita harus punya pengetahuan tentang kebenaran duka itu apa? Tentang apa? Tadi secara basic level, secara psikologi level, atau secara essential level gitu ya. Kalau ini nggak bisa kita pahami sebagai tiga level tadi, kita nggak mungkin ketemu yang namanya parinea. Kalau kita sudah punya pengetahuan parinea, maka secara otomatis kita dapat memahami dengan lengkap tentang apa itu duka dan kita menembus yang namanya kicanyana. Tuh. Sekarang kalau ini tidak dapat ditembus, dapatkah kita naik ke level katanyana? Enggak. Dapatkah kita naik ke level katanyana? Nggak bisa, Romo. Nggak bisa. Maka kalau ini sudah tembus, maka yang berikutnya adalah parinata. Bahasa parinya gitu, parinata. Apa itu parinata? Parinata adalah telah dipahami dengan lengkap. Ini kan harus dipahami dengan lengkap. Ini telah dipahami dengan lengkap. Sekarang pertanyaannya teman-teman. Kalau ini tidak bisa ditembus, ini bisa nggak?
Enggak, enggak bisa. Karena urutannya kan harus begini kan? Ya. Urutannya kan harus begitu. Kalau pengertian duka dari basic level, psikologi level, dan existential level tidak dapat dipahami, maka sacanyana nggak tembus. Gitu. Ya, kalau sacanyana tembus, sacanyana dapat dipahami dengan baik, maka kita naik ke level yang berikutnya yang disebut kicanyana. Dan kalau kita bicara kicanyana, maka tembuslah pengetahuan yang namanya parinea. Itu begitu teman-teman. Ya, oke. Sekarang kalau kalau sebab duka sebagai sacanyana apa? Sebab duka sebagai sacanyana. Pengetahuan lagi sama nih apa? Bahwa Peng- sebab duka sebagai kebenaran. Pengetahuan sebab duka Kebenaran. sebagai Kebenaran. kebenaran. Sebab duka sebagai kebenaran yaitu apa? Awija dan Tanha. Awija dan tanha sebagai kebenaran gitu loh. Kalau Anda Hmm. nggak bisa memahami Awija dan tanha sebagai kebenaran tentang sebab duka, mungkinkah pengetahuan tentang kicanya Anda dapat? Enggak. Enggak. Nggak dapat ya. Makanya Ya. ini dikenal sebagai pengetahuan kicanya itu namanya adalah pahataba. Pahataba. Apa itu pahataba? Teman-teman, ini kelihatan ya, kekecilan ya. Oh, sorry ya. Pahataba. Apa itu pahataba, teman-teman? Tinggalkan. Harus dipadamkan sepenuhnya. Oh, padamkan. Kan Awijaya Tanah kan harus dipadamkan kan? Padamkan. Dipadamkan sepenuhnya. Ya. Sekarang kalau ini sudah dapat dipadamkan sepenuhnya, dapatkah kita berkembang menuju kata nyana? Dapat. Dapat. Bisa. Bisa. Nah, Bisa. kalau kita tembus kata nyana itu, baru kita namanya levelnya pahina. Ini. Apa itu pahina? Pahina adalah telah dipadamkan sepenuhnya. Tuh, ya. Dapat ini pelajaran di sekolah tinggi agama Buddha di Rusia sama Ci. Enggak. Hah? Enggak ada. Enggak Ada. ada Romo. Nggak ada ya. Kita Nggak mah ada. sekilas doang. Ya. Zaman Enggak ada. kapal tanah yang Hmm. ada. Iya. SKS Iya. Romo. Ma di sini kayaknya yang dapat Romo. Iya, Iya. di kuliah mah nggak ada Romo. Nggak ada. SKS. Nggak ada ya. Oke. Oh, nggak ada. Nah, sekarang kalau ini apa? Sama gini apa nih? Lenyapnya Apa? duka. Pengetahuan. Lenyapnya duka sebagai kebenaran gitu ya. Ya, jadi pengetahuan Lenyapnya duka. berakhirnya boleh ya. Lenyap ya boleh ya. Lenyap, lenyapnya duka, duka sebagai Kebenaran. kebenaran. Apa itu sudah nyampe duka nih? Nibbana. Mana? Kalau Anda sudah paham tentang pengertian nibbana bukan tempat, nibbana adalah sebuah kondisi padamnya hawa nafsu dan segala macam, maka Anda sudah masuk level berikutnya itu kicanyana, di mana Anda punya pengetahuan yang namanya sace apa sacacikataba, saci saci kataba tuh. Apa itu apa itu saci kataba? Apa nih kira-kira? Harus Harus Direalisasikan. Di mana kan harus realisasikan. apa? Direalisasikan kan? Betul nggak? realisasikan. Direalisasikan Sikan. ya. Dicapai. Capai.
ya, gitu kan? Ya. Atau Dapat. dicapai dengan sempurna, boleh ya. Tambah nih, atau dicapai dengan Sempurna. sempurna ya, begitu ya. Saya singkat ya, SMP ya, sempurna. Iya. Iya. Oke, kalau sudah dicapai, ini bahannya sudah dicapai, punya pengetahuan yang berikutnya itu katanya, nah apa itu? Pengetahuannya apa? Sacika, Oh, direalisasikan. Oh, sorry, belum ya, tahu istilahnya. ya, dapatin jadi saci kata, saci kata. Telah sempurna. Iya, apa? Telah di telah dicapai dengan sempurna. Saksikan. Iya, Telah dicapai dengan sempurna. Telah dicapai dengan sempurna. Tuh, gitu. Nah, nih JMB 8 nih. Apa tuh JMB 8? Ayo. Jalan mulia berunsur 8. Ya, kalau pengetahuan sacanya nanya apa? JMB 8 itu adalah apa? JMB 8 itu apa? Sama Diti. Coba siapa yang hafal? JMB 8 apa? Sama Diti, sama Sangkapa, Mm-mm. sama Waca, sama Kamanta, sama Ajiwa, sama Wayama, sama Sati, sama Samadhi. Ya, kalau kita nanti bicara sama Diti, itu kalau nanti disuruh Pitaka bilangnya jana 1, jana 2, jana 3, jana 4 tuh ya. Kita belum lah iya, baca itu ya. Nah, sekarang kita baca itu. Jadi JMB 8 itu kan adalah jalan utama berunsur 8, jalan mulia berunsur 8 ya. Maka kita punya apa? Punya pengetahuan, gitu kan? iya. Pengetahuan untuk apa? Jalan menuju apa? Selanjutnya Berakhirnya duka sebagai Menuju, kebenaran. iya, menuju berakhirnya Berakhirnya juga. duka sebagai kebenaran, gitu ya. Tulis saya ya, teman-teman ya. Oke, Ya, ya, jika saya nggak dapat nih sempit tempatnya. Kebenaran ya. ya. Oke, oke. selanjutnya ke teman-teman lihat dapatnya apa? Dapatnya apa kita? Canyana. Dapatnya adalah bawe taba. Nanti ini dapatnya bawita. Dari bawah. Oh, Hmm, Harus dikembangkan. iya. Jadi ini kita tinggal tambah. Apa itu bawe taba? harus. Kan. Harus dikembangkan kan? Betul nggak? Ya, Harus. JMB 8 kan harus dikembangkan kan? Harus. ya, Dikembangkan. Atau diapain? Dijalankan dengan sempurna, boleh ya? ya. Jalankan Praktekkan. dengan sempurna. Kalau Mbak Wita, Telah Hasil dicapai dengan sempurna. dia telah dicapai dengan sempurna atau dijalankan dengan sempurna ya. Telah telah dikembangkan. Dijalankan dijalankan atau dikembangkan dengan sempurna. sempurna. Tuh, bayangin tuh cara tentang belajar 4 kebenaran mulia itu seperti itu tuh, presisi. Pusing Ini juga. kan belum dari abidamanya ya, Romo. Masih dari suta. Iya. Cukup lah ya, antar puyeng kepalanya ya. Ya. Bersyukur banget dapat pengetahuan seperti ini, Romo. Luar Iya. biasa. Iya. Baiklah. Waduh, udah setengah 10 juga. Iya. Nggak apa-apa, kita batasi aja pertanyaan ya. Supaya kita semua bisa istirahat dengan baik. Kita sampai jam 10 aja nanti. Jadi paling sesi pertanyaan sampai 10.50 atau 10.55. Oke, ada penanya pertama, Pak Heri. Wih, kangen banget kemana aja, Iya. Pak Heri. Dia Silakan, menghilang. silakan langsung ya. Dia menghilang dia ya. Mm-mm. Ya, ya, namo buddhaya Romo. Nama budaya. Biar nggak puyeng kembali ke Lokutara Cita dulu Romo ya.
Oh, Utara Cita. Oh, kenapa tuh? Kan sederhananya tadi kan itu maga hanya satu kali, pala hanya satu kali seumur hidup tadi dikatakan seperti itu. Artinya setelah nanti keluar dari Vipassana itu kesehariannya apakah kembali ke Lokia Citta jadinya Romo? Itu saja dulu lah. Terima kasih Romo. Ya, saya pakai jawab begini nih. Sebenarnya ini kan kita belum, ini nanti saya akan jelaskan pada saat kita mau apa ya, mau resume ya nggak apa-apa sih. Nih ya, gini. Saya harus exit. Udah dapat ya kelihatan ya. Ya, jadi seandainya yang mencapai kesucian Sotapati Maga, Sakadagami Magaga, dan Anagami Maga serta Arahat Maga adalah kita sebagai manusia. Kalau kita sebagai manusia, kita tinggalnya di mana? Kesadaran kita di mana? Di Hmm. Kama Wacara Cita 54 ya, ini ya. Kelihatan ya, kursor saya ya. Kelihatan nggak sih kursor saya? Nggak kelihatan ya? Oh, kelihatan kan? Kecil ya. Kursor saya kelihatan ya. Kama Wacara 54 ya. Pada saat kita mau mencapai meditasi Sotapati Maga dan Pala nih, Sotapati Maga dan Pala, maka saya harus mulai dari mana? Harus mulai dari tiga akar ini kan? Ya, tiga akar ini. Gitu ya. Kalau nggak ini. Tapi ini untuk mencapai bab. Ini untuk mencapai yang ini. Satu, dua, tiga, satu. Tapi kalau buat lima, untuk yang ini, ya apa ya ini? Yang jana lima. Ya, jana lima nih pencapaiannya. Oke, sekarang setelah kita memulai dari sini kan meditasi kan mulai dari sini nih. Terus kita mencapai kesucian Sotapati Magapala. Setelah didapat gelar Sotapati Magapala, maka kita kembali hidup seperti biasa. Cuman yang lima ininya hilang. Nih, ini hilang ya. Satu, dua, tiga, empat, lima hilang untuk Sotapati. Jadi selama dia hidup jadi manusia, kalau dia seorang biku, dia menjalankan kebikuan setiap hari begini. Mahakusala Cita. Kebagian dia meditasi mencapai jana satu di sini, jana dua di sini, jana tiga di sini, jana empat sini. Ini yang dimainkan terus-menerus. Ini hanya kunci masuk, membuka pintu masuk pencapaian gelar saja, pencapaian kualitas batin saja. Ini pintu masuknya. Tapi kalau dia pada saat dia nanti sudah mencapai, dia hidup seperti biasa normal, tapi lima yang Sotapati Magapala dan Sakadagami Magapala bulatan lima ini sudah tidak muncul. Jadi koheri memang seperti itu. Jadi kesadaran Lokutara Cita hanya untuk penembusan saja. Selesai mencapai, kembali seperti manusia biasa. Dengan kualitas batin yang berbeda. Sama kan seperti Sang Buddha kan. Sang Buddha waktu mencapai kesucian Arahat, mencapai Buddha, di dalam Lokutara Cita. Tapi dalam kehidupan sehari-hari, Sang Buddha ceramah dhamma, Sang Buddha tidur, Sang Buddha penerima pindah patah, itu kan kehidupan sehari-hari yang dilaksanakan. Tapi kualitas batinnya tentu berbeda. Apa kualitas batin yang berbeda itu? Misalnya contoh Pertapa Gotama yang menjadi Buddha kan sering sakit perut loh. Ya ingat ya, Buddha Gotama itu sering sakit perut. Ya, kenapa? Karena dulu pernah jadi tabib dia sebelum jadi calon Buddha. Karena jadi tabib, lalu ada orang kalau sembuh nggak usah bayar. Ini orang ini sembuh ngaku nggak sembuh. Nah, akhirnya Siddhartha di masa itu sebelum jadi calon Buddha melakukan pengobatan dengan cara supaya wanita tadi buang-buang air. Dan sejak jadi Buddha dan sepanjang kehidupannya, Sang Buddha diare. Dan ingat tuh, Sang Buddha parinibbana gara-gara diare ya. Nah, tapi kan diarenya Sang Buddha kan nggak kayak diarenya saya. Kalau diare saya kan adu, 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 adu gitu kan. Kalau Sang Buddha kan mungkin nggak adu-adu gitu loh. Begitu ya, Kweri ya. Pencapaiannya hanya buat eh, batin yang berpindah. Batinnya, kesadaran yang pindah. Tapi aktivitasnya hari-hari. Tapi secara otomatis kalau sudah mencapai Lokutara Cita, bulatan merahnya sudah mulai padam. Sakadagami padam 5, Anagami padam 11, Arahat padam semua. Begitu Kak Heri ya? Oh iya Romo,
Kan Ya, dikatakan Buddha, kalau nggak salah ingat ya Romo, pelajaran awal itu kan hanya memiliki yang namanya kiriya citta. Kalau sakit perut jadinya itu wipaka citta atau gimana ya Romo? enggak lah kan kalau sekarang begini. Ya, Sang Buddha membabarkan dhamma di sini. Sang Buddha membabarkan dhamma di sini. Sang Buddha melakukan aktivitas di sini nih. Bukannya ini. Kalau kita kan ini biru. Dia mah ini. Dia ceramah, dia membabarkan dhamma, dia dia melakukan apa aktivitas di sini semua. Kalau dia mencapai jana ketika Sang Buddha masuk ke jana satu di sini, Sang Buddha masuk jana dua di sini, masuk jana tiga di sini, jana empat di sini, jana lima di sini, jana arupa satu arupa di sini. Jadi semua aktivitas dia warnanya kuning. Kenapa warnanya kuning? Karena sudah tidak menghasilkan begitu kok Heri ya. Kalau kita masih warna biru, dia ada warna kuning. Perbuatannya sudah tidak menghasilkan lagi. Ya, jadi apa aktivitas sehari-hari yang dilakukan Sang Buddha adalah Mahakiriya Cita. Kalau dia mencapai jana, apa rupa Kiriya Cita atau arupa Kiriya Cita. Paham, Ko Heri? Paham? Enggak paham sakit perutnya Romo, jadi wipaka dong kalau sakit perut. Oh, kan Sang Buddha juga ngalamin ini kan? Kan ini yang dialami sama semua pun, sama makhluk ini. Nih, Wipaka. iyalah, ini kan ngalami. Tapi wipaka masa lalu ya, bukan perwipaka perbuatan sekarang. Oh ya, Iya udah kan, paham. kan saupadisesa nibbana. Anupadisesa nibbana kan masih ada sisa kan? Masih ada sisa residui itu karena masih ada pancakanda, maka masih mengalami buah dari sama buruknya. Begitu ya, Pak Eri. Setuju, Iya, Pak Eri? betul. Mo. Dapat ya? Paham ya? Oke, udah Romo, terima kasih. Iya, saya sama-sama. Nggak penasaran lagi ya, Pak Heri? Baik, Romo, ada pertanyaan dari kolom chat nih, Romo. Dari Ibu Darvina. Pertanyaannya, izin bertanya, Romo. Apakah seorang perumah tangga yang masih mengerjakan karir atau bisnis bisa mencapai sotapana atau sotapati, Romo? Jika bisa, bagaimana tipsnya? Mohon penjelasannya, Romo. Terima kasih dan anumodana. Baik. Sangat mungkin kesucian dapat diraih oleh siapa saja. Selama dia menjadi manusia. Ya. Kenapa mesti mengatakan begitu? Karena ingat ya, seorang calon Buddha hanya bisa lahir di mana? Di Manusia. alam manusia. Oke, kalau kita bicara manusia dibagi dua akar. Ini dua akar, ini tiga akar. Manusia dibagi lagi. Ini maskulin, ini feminin. Ini feminin, ini maskulin, gitu kan? Bicaranya kan begitu. Ya. Ingat loh kata Sang Buddha, semua orang yang manusia mau dia laki-laki atau perempuan punya kemampuan mendapatkan ciri kebudahan. Kalau kita bicara Buddha kan bisa saja Sotapati Maga, Sakarya Nagami Maga kan bisa menjadi Buddha itu kan. Pasti menjadi Ya. Buddha gitu loh. Cuman caranya gimana? Pakai mano duara. Aduh, Itu mano duara, pintu itu batin. batin. Nah, kalau kita sebagai perumah tangga, saya hapus. Sebagai rumah tangga RT ya, saya singkatnya ya. Kalau kita sebagai rumah tangga, berarti aktivitas kita ya sehari-hari 6 duara loh. 6 duara itu 6 pintu ya. Pintu 5 panca indera, Itu dan batin. satu pintu batin. Batin. Hmm. Supaya bisa mendapatkan gelar Sotapati Maga Pala, supaya mencapai kesucian Sotapati, Sotapati ya Ceh, maka pintunya harus pintu batin. Gitu. Jangan banyak pintu panca indera yang terbuka. Dapatkah itu? Ya dapat, karena di zaman Sang Buddha banyak sekali orang-orang yang sudah mencapai Sotapati Maga. Dengan cara apa? Dengan cara mendengarkan dhamma, dia praktek dhamma, bisa, sangat bisa. Karena kesucian itu dalam proses citawiti hanya hitungan jentikan jari, Ceh. Ya, hanya hitungan jentikan jari nih. Kesucian itu hanya jentikan jari saja. Yang saya kasih tahu nih, hanya jentikan jari.
Jadi ketika orang mencapai kesucian, itu kan seperti menjentikan jari. Ini pakai pintunya pintu batin. Ya, pintu batinnya dengan cara prosesnya cuma pendek banget begini, pendeknya. Ya, pendeknya pertama kita menggunakan pintu batin ya, yaitu apa? Eh, Bawangga calana, bawangga paceda, mano duara. Kalau dia seorang meditator yang sangat meditator yang sangat apa? Yang sangat lemah, dia cuman manda pugala, maka dia mulai dari parikama, upacara, gotrabu jadi anuloma, gotrabu, pergantian silsilah namanya. Ya, gotrabu, baru baru ya. Kalau tingkat suci pertama jadi baru gotrabu, wodana, goradana ganti jadi gotrabu kalau ini jadi gantinya wodana. Ya, wodana namanya saya pakai wo, wodana. Wodana itu pergantian silsilah dari bayi biasa ke sucian. Kalau gotrabu pergantian keluarga. Gotrabu nih ya, kesucian, lalu sotapati magapala. Sotapati maga, sotapati pala, lalu pala lagi. Coba tuh. Ini cuman hitungan jentikan jari loh, Cek. Tapi syaratnya apa? Syaratnya harus pakai pintu batin. Dengan menggunakan pintu batin artinya dengan cara apa? Vipassana. Nah, triknya gimana Vipassana? Amati cita, cetasika, rupa sebagai anicca, dukkha, dan anatta. Nah, sekarang harus paham dulu di cita, harus paham dulu cetasika, harus paham dulu rupa, harus paham dulu anicca, harus paham dulu dukkha, harus paham dulu anatta, baru kita meditasi vipassananya bagus. Vipassananya bagus bisa tembus yang namanya kesucian. Mulai dari pintu batin, bawangga calana, bawangga paceda, manodwara, parikama, upacara, anuloma, wodana, sotapati maga, sotapati pala, pala lagi. Nah, ini gimana cara tahunya? Di bab 4 ya. Nanti tunggu tanda-tanda bab 4. Begitu, Cek ya. Jadi intinya seperti itu, Cek. Harus menggunakan pintu batin. Kalau perumah tangga kan lebih banyak menggunakan 6 pintu kan? Nah, kalau kita menggunakan 6 pintu, loh, apa yang terjadi? Susah nggak mencapai kesuciannya? Lebih sulit nggak? Lebih Lebih sulit. sulit ya, Iya. Romo. Maka lebih mudah menjadi paba Cita. jita. Gitu. Paba jita itu apa? Jadi meci, Cek. Apa? Iya. Atau jadi apa namanya bikuni gitu ya. Supaya fokus. Begitu. Baik, Bu Darvina, semoga menjawab ya. Ada yang masih ingin ditanyakan? Oh, Mm, sudah katanya, sudah jelas. ya. Oke, terima kasih Bu Darvina pertanyaannya. Silakan Bapak Ibu masih masih bisa ya satu atau dua pertanyaan lagi. Oke, silahkan. Yuk, ada yang mau Nanti kita mencapai belum bahas sotapati? tentang sebab duka dari basic level dari Mahasatipana Satipatthana apa dari duka dari itu nanti kita bahas itu ya. Tapi next panjang masih ya. Oke, baik. Romo ada Ya. pertanyaan nih dari sebentar dari Romo Suhendra ya. Oke, Romo. Sebentar ya, oke. Romo Sukihotu mau nanya, saya lihat program Abhidhamma Romo sudah sampai bab 8 Pacaya, tapi saya punya baru sampai bab 7 Samucaya. Nanti untuk menyambungkannya ke bab 8, apakah tinggal ditambahkan atau harus di-uninstall semua lalu install ulang lagi? Ya, Uninstall semua silakan. nanti install ulang. Uninstall lagi nanti install ulang ya. Nggak apa-apa ini dia kan lagi Hmm. disempurnakan ya. Nanti sampai bab 9 adanya. Tenang aja. Sampai Oh, bab 9 ya. ya baik. Jadi nanti kita tunggu sampai beres bab Ya, 9 aja baru uninstall ya. ya Emang begitu. ribet loh Romo ngehitunya. Saya Iya, dibantuin Romo Kosuisen. iya, Luar biasa Kosuisen ini iya, sangat-sangat sangat membantu. Semangat iya, membantunya hebat. iya. Pak Heri mau bertanya lagi, silahkan. Eh,
Eh, izin nyambung pertanyaan dari yang Sotapana itu. Ada yang mengatakan seperti ini, Romo. Jika seseorang sudah mencapai anagami, dia sudah nggak tertarik untuk bisnis katanya. Itu apakah benar atau bagaimana, Romo? Kok Heri harus dilihat dulu 10 belenggu yang telah dipatahkan. Masih ingat nggak tuh belajar kita? Bab berapa itu kita belajar Cilus? Apa Cilus cewek saudara? Masih ingat sih. Ada ada 10 belenggu. Belenggu yang dipatahkan. Dipatahkan oleh orang suci. Bukan ada 10 belenggu ya yang dipatahkan. Kalau seorang sotapati, ini lihat kita bicara ya. Sotapati, maga pala 3. Sakadagami, maga 10 di 10 kelompok 10. Kelompok 10. Ini di 3 dipatahkan, 2 dilemahkan. Lemah. Ya. Kalau anagami, Kami udah 5 yang patah. maga pala 5 dipatahkan. Arahat, Habis arahata, maga pala 10 dipatahkan gitu ya. Nah, apa yang 10 itu? Kelompok 10. Apa yang 10 itu? Masih ingat? Satu, apa? kayak Diti, Kayak Diti, Apa, teman-teman? Sakaya 1, 2, 3. Diti, Wicikica kayak Sila Diti, Bata Paramata. Kayak rasanya saya punya dan ini. Bentar ya. Kita lihat di sini aja. 10 belenggu ya. 10 belenggu. 10 belenggu kita lihat di sini. Kali udah 10 kayaknya. Aku salah. Hmm. Misaka Sangga mau jalan. Enggak. Aku salah. Tunggu ya, kita lihat ya. 10 belenggu. Wing kegagalan. Enggak ada. Budi pakai agama. Oh, enggak ada. Oke, kita ada 10 belenggu ya. Nah, teman-teman, pertama kita panggil di sini ya. Kita lihat di kayak sini Diti. ya. Saat kaya Diti pertama. Ya, Wicikica, Apa itu ya, Sakaya Diti? Saya pakai warna lain. Adanya pan- jiwa yang kekal. pandangan salah tentang diri ya. tentang adanya pribadi, Sakaya Diti. Pandangan salah tentang, Adanya jiwa yang diri, kekal. tentang diri, hah? Adanya apa? Tentang roh atau adanya jiwa yang kekal. jiwa atau aku yang kekal. Makanya saya tanya sekali lagi begini. Di luar Dhamma ditemukan orang suci nggak? Enggak Pertanyaan, Nggak bisa, Romo. kan soalnya. hah? Di Di luar sini Dhamma aja udah gagal ya, Mo. kepercayaan tentang diri yang kekal dan terpisah. Sekarang saya tanya, siapa yang maaf ya, saya kutip ya. Ada nggak Sang Buddha pernah ditanya oleh seorang saudagar kaya? Pernah. Wah, iya kan? Iya kan? Apa katanya? Siapakah guru Anda? Mengapa wajah Anda begitu bercahaya? Apa kata Sang Buddha? Tidak ada seorang pun yang pantas kusebut sebagai guruku. Wah, sombong banget saya Sang Buddha kalau kayak gitu kan. Dalam kesempatan lain, Sang Buddha mengatakan apa? Namun kebudahan yang kumiliki bukanlah monopoli diriku. Betul nggak begitu?
Kalau aku menjadi Buddha dengan caraku sendiri, maka engkau sekalian bisa menjadi Buddha dengan caramu sendiri. Betul kan? Artinya statement Buddha jelas bahwa Buddha tidak ada diri. Buddha tidak menganggap bahwa dirinya sebagai juru selamat atau sebagai utusan Tuhan yang hanya satu-satunya gitu loh. Begitu ya. Anda bisa kutip di tempat lain lah. Saya takut ini kan online ya. Betul nggak? Sakyaditi ya. Yang kedua adalah wicikica. Ini penting nih. Kenapa hari ini kita tidak bisa mencapai kesucian? Kenapa kita masih meditasi aja kita nggak mau lama-lama loh. Betul nggak? Ya, Karena apa gimana? di situ? Karena ada keraguan-raguan. Betul nggak? Ya, Oh, Terhadap ajaran Sang Buddha, betul nggak? ya. Iya, Iya. terus yang ini yang paling parah nih sekarang nih ya, umat-umat Theravada juga ikut-ikutan nih. Sila Bata, Para bahasa, para masa. Mata. Bata Paramasa. Sila Bata Paramasa. Sila Bata itu, sila itu upacara ritual. ritual. Kepercayaan tahyul bahwa upacara ritual sembahyang dapat membebaskan manusia dari penderitaan. Kayak kuang. Tiga ini kalau dipatahkan sotapati. Gitu. Ya, dilemahkan apa nih yang sama sakit kamaraga nafsu indriawi nih masih kamaraga remah ya. Kamaraga itu adalah nafsu indria ya. Dan Ya, satu lagi adalah Biaya ya pada. pada. patiga. Apa itu patiga? Patiga. Kebencian. Patiga adalah keinginan, Jahat. kebencian, dendam, kemauan jahat ya. Ini Ya. dilemahkan nih, dilemahkan. Makanya seorang sakadagami, seorang anagami masih punya kamaraga nggak? Asik. Masih. Jadi masih bisa nikah. Makanya kalau nanti Pak Heri ikut jadi samanera, ingat pesan saya, cukup sampai sakadagami aja ya. Jangan sampai anagami. Kenapa? Kalau sudah nama anagami, berarti kamaraga dan biapatiganya lenyap. Nanti Pak Heri nggak kawin, nggak nikah. Ya, Kasihan. apa yang penting Sering. agama? Bercanda. Bercanda. Iya. Punya istri kasihan istrinya. Nggak, ini kan bercanda ya. Oke. Jadi kalau anagami 5 dipatahkan. Sisanya baru siapa yang matain lagi? Baru dia siapa? Setelah pas 3 ada rupa 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 raga. Apalagi? Arupa raga. Jahat. Apalagi? Mana? Mana kesombongan. Ada apa lagi? Udaca. Udah. Apa udaca? Awi. Kegelisahan. Terus ada apa lagi? Awi. Awi. Awija tuh. Kalau ini dipatahkan arahat. Jadi jelas sih jawabannya Ko Heri ya. Kenapa seorang sakadagami sudah tidak punya apa? Tadi Ser- pertanyaannya. Orang anagami. Iya, tidak punya. Kan seorang anagami tidak akan bisnis katanya. Oh ya kan kamaraga termasuk bisnis di dalamnya. Ya, Oh, bisnis. Ya. sebenarnya sih tidak hanya anagami sebenarnya. Kalau sudah Anda mencapai jana juga Anda nggak mau bisnis kok. Jangan kan jangan kan sotapati Anda sudah sampai jana aja. Anda nggak mau bisnis kok. Anda maunya meditasi. Ya, Anda Di sudah keluar mencapai jana aja. Jangan keluar sotapati, jangan sakadagami, jangan anagami. Kalau Anda sudah jana aja, Anda nggak mau bisnis. Ya, ya. capai jana nggak mungkin. Tapi keluar dari jana nyari bisnis lagi Romo. Iya, kan Anda ngapain bisnis yang menjijikan kok itu, ya. Karena kebahagiaan yang lebih tinggi bukan uang, tapi apa? Batin yang terkonsentrasi dengan satu objek. Dengan witaka, wicara, piti, suka, dan kagata yang menyatu. Wah, keren. Ya, itu. Baik, semoga menjawab ya. Pertanyaan terakhir ya, Bapak Ibu, dari kolom chat. Dari Bapak Peter, Romo Peter nih ya. Romo Izin Peter. tanya Romo, Ya, Cula Sotapana, mohon artinya. kita belum masuk ke situ ya. Nanti kita akan masuk tentang apa itu pembagian sotapana. Disabarin dulu ya, Romo. Ya, takutnya nanti apa namanya panjang ya. Nanti ada pembagian-pembagiannya. Ya, baik. Sabar, Sabar ya. sampai waktunya tiba Ada nanti. waktunya. Baik, malam ini kita dapat kejutan luar biasa Hmm, oleh penjelasan mendalam ya tentang 4 kebenaran mulia. hmm. Baiklah, Bapak Ibu, karena waktu juga yang membatasi kita, maka sebelum menutup, saya mohon izin dari Bapak Ibu semua
mewakili semuanya mengaturkan Maha Anumodana kepada Romo Ruby. Sama-sama. Terima kasih Romo. Ya. Baik. Mari kita membagi jasa kebajikan kepada semua makhluk dengan mendaraskan patidana ya. Andamayang patidanang karomase punya sidani katasa yananyani katanime tesanca bagino hontu satananta pamanaka yepia gunawanta ca mayang mata pita dayo dita meca piaditawa anye maja tawerino sata titanti lokasmi ebuma catuyonika ance kaca tuwokara sangsaranta bawa bawe nyatang ye patidaname anumodantu te sayang ye cimang napajananti dewa tesang niwedayo maya dinana punyana anumodana hetuna sabe sata sadahontu awera sukajiwino kema padan capa pontu tesasa si jatang subha sadu sadu sadu. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke Bu Lucy. Ya, silahkan. Bu Lucy kayaknya mati lampu. Bu Lingli lanjutkan. Oh, baik. Mohon maaf. Oke, wah, prihatin ya, Bu Lucy. Baiklah, Bapak Ibu, mari kita menutup kelas kita dengan mendaraskan nama Karapata. Arahang sama sambuddho bhagawa udang bagawantang abiwademi swakato bhagawata dhammo dhammang namasami supatipanno bhagavato sawaka sanggo sanggam namami Sabisata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Baiklah, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Selamat malam. Sampai jumpa lagi minggu depan ya. Hari Senin kita masih ada ya, Romo? Masih. Oke, baiklah. Tapi mungkin saya yang izin Romo mau ikut retret saya minggu depan. Ya, siap. Nanti ada Bu Lucy yang Terima kasih, gantiin Romo. saya ya. Ya. Baik. Terima kasih banyak Romo, Ya. terima kasih banyak Bapak Ibu. Selamat malam, Ya, Satihontu sama-sama. Namo Buddhaya. Namo Terima kasih, Romo. Buddhaya. Terima kasih Romo. Terima kasih Terima kasih, semua. Namo Sehat Buddhaya. selalu ya. Bu Terima kasih Anumodana Romo. Terima terima kasih kasih Kosisa, semuanya. teman-teman semuanya. Terima kasih Selamat semuanya. malam. Semoga sehat-sehat. Terima kasih Sadu, semuanya ya. sadu, Sadu, sadu. sadu, Tutup ya. sadu. Terima kasih.